dalam video kali ini saya akan mencoba untuk sharing terkait bagaimana memasukkan data atau menginput data pada SPSS. Baik, setelah kita membuka SPSS, kita langsung saja menuju ke layar yang ini ya, layar yang ada garis-garis banyak ini ya, seperti Excel ini. Nah, di sini ada dua, data view sama variable view. Kita fokus saja ke variable view dahulu ya. Karena kenapa variable view? Kita harus membuat variabelnya dahulu ya, membuat variabelnya dahulu. Misalnya ya, kita buat variabel, semua variabel penelitian kita masukkan ke sini dahulu. Misal nama, nomor, ID. Nah, ini yang di tempat di sini tidak boleh kita memberikan spasi ya, paling tidak di underscore. Setelah itu kita masukkan dulu masalah yang belakang, ini urusan nanti saja. Nomor ID, setelah itu misal tinggi badan disingkat saja ya. Di sini berat badan, habis itu apalagi ya, mungkin umur, setelah itu jenis kelamin, setelah itu misalnya pertanyaan pengetahuan yang pertama, P1, pertanyaan pengetahuan yang kedua, pertanyaan terkait pengetahuan yang ketiga, mungkin apalagi ya, mungkin suku ya, seperti itu. Nah, di sini ya, di sini terdiri dari beberapa jenis data. Ada data yang numerik dan kategorik. Bagaimana cara memasukkannya nanti akan saya berikan caranya ya. Baik, setelah kita membuat semua variabel, kita fokus ke type-nya dulu ya, type-nya dulu. Nah, di sini nama kita buat string. Karena kenapa string? Karena nama ini fokus hanya tulisan saja. Kalau yang lain ini numerik semua. Maksudnya angka-angka semua. Kalau string ini kata-kata gitu. Jadi di string ini kita tidak bisa memasukkan satu angka pun. Baik, ini desimal. Mau bentuk desimal apa tidak ya? Desimal itu gini. Contohnya mau ada angka nggak di belakang koma gitu. Misalnya kalau berat badan misalnya berat badannya 55,5 ya, karena satu angka di belakang koma berarti berat badannya di sini desimalnya 1 saja. Nah, tinggi badan ya, tinggi badan kalau mau ada misal 173 cm, 55 misalnya, berarti di sini 2 gitu ya. Gitu. Nah, ini saya buat 0 semua saja biar kehilangan bulat semua, biar bulat ya. 0 semua gitu ya. Kita buat 0 semua. Oke ya. Setelah itu pada label ya, di label ini merupakan penjelasan yang di depan. Nah, misalnya nama responden, setelah itu nomor identitas. Bedanya apa dengan yang depan? Bedanya kalau di sini boleh dispasi ya, mau panjang sebagaimanapun silahkan, tapi kalau yang di depan disarankan disingkat saja ya, karena singkatan. TB tinggi badan, kalau yang di sini tidak boleh dispasi ya. Ini berat badan, ini responden, jenis kelamin, pertanyaan 1, pertanyaan suku responden. Nah, ini ya. Nah, setelah itu ya, ini yang penting ya. Ini karena dia itu, ingat ya, yang video sebelumnya ada skalanya itu numerik, scale itu skala numerik, ada ordinal, ada nominal ya. Kalau apa itu ordinal, nominal, lihat video sebelumnya. Karena ini angka berarti kita buat scale semua. Nah, untuk suku ya, suku karena suku ini sifatnya kategori ya, maka kita
boleh ordinal boleh nominal, tapi saya rasa yang nominal saja karena tidak ada tingkatan-tingkatan ya. Baik, semua variabel sudah masuk mulai nama sampai suku. Saatnya sekarang kita untuk input data ya. Kita input data. Ingat, yang kalau di variable view ke samping, ke bawah ini adalah jumlah variabel ya. Namun berbeda dengan data view, variabel ini jadi samping. Namun yang ke bawah ini adalah respondennya ya. Katakanlah nama Andi. Ini masuk ini karena nama ini string ya. Dan nama ini string ini fokus ke huruf saja ya, atau kata-kata saja. Andi. Dah, 4 aja. Nomor ID, nomornya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena desimal tadi 2 ya. Jadi ada 2 angka belakang koma, maka kita hapus saja. Ini jadi kita buat 0 saja. Oke. Ya, nah ini udah ya. Tinggi badan misalnya 165. Karena saya tadi desimalnya 0, jadi tidak ada ya dari belakang koma. 167, 155. Berat badan misalnya 55, 54. Nah ini ya, kalau sudah kelebih 1 ya, alangkah baiknya menghapusnya seperti ini. Klik di sini, klik kanan, clear gitu ya. Umur 23, 24, 22, 21. Nah ini sekarang jenis kelamin. Berat badan, umur, ini datanya sifatnya numerik ya, artinya ini dimasukkan angkanya murni. Namun seperti jenis kelamin dan suku ya, jenis kelamin dan suku, nah ini saja ya, P1 itu nanti aja hapus. Nah, jenis kelamin dan suku ini merupakan data yang sifatnya adalah kategori, misalnya laki-laki, perempuan gitu ya. Nah, kita tidak boleh langsung menulis laki-laki perempuan, tidak boleh. Namun harus kita coding ya. Ingat, kita coding. Coding ini ya, coding ini merupakan kesepakatan peneliti saja gitu. Misalnya laki-laki kita buat 1, perempuan 2, itu 1. Misalnya si Adi ini laki-laki, oh Andi laki-laki, Haris laki-laki, perempuan anak 2 ya. Nah sekarang suku, misal kesepakatan kita, kesepakatan peneliti, suku Jawa misalnya 1, suku Sunda 2 misalnya, suku Dayak 3 misalnya ya. Oke, di sini suku Jawa 1, suku Sunda tadi ya 2, suku Dayak 3, Jawa 1 gitu ya. Jadi tidak boleh kita menulis di sini Dayak di sini ya, Dayak, Jawa nggak boleh. Jadi harus kita coding dulu, karena dalam SPSS itu yang terbaca untuk dianalisis itu hanya yang angka. Jadi kayak gini, string ini tidak bisa dianalisis ya, seperti itu. Nah ini ya, ini cara menginput data ya, menginput data. Nah sekarang satu lagi, bagaimana cara memberikan nama antara nomor ini 1 laki-laki, 1 Jawa gitu ya. Caranya di sini, dalam variable view kita lihat di jenis kelamin, di kolom values kita klik value 1, labelnya laki-laki, add 2 perempuan ini. Oke ya. Suku ini juga ya, 1 misalnya Jawa, add 2 Sunda, 3 Dayak. Oke, gini ya. Nah, jadi fungsi dari values adalah memberikan kategori ya, memberikan kategori bagi angka coding tadi ya, angka coding ya. Angka coding kita lihat, coba kita lihat di view. Nah, lihat ya. Nih, ini kita coding, jadi di coding di values tadi
untuk memunculkan nama-namanya, gitu ya. Sehingga ini nanti baru bisa dianalisis. Oke, baik, sekian ya. Sekian cara atau sharing saya terkait bagaimana cara membuat variabel dan menginput data